Hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini malam karena memang Ustaz Syarifuddin sedang bertolak ke Mekah ya, untuk umroh. Jadi memang ya insyaallah jadi ada beberapa maklumat saja nanti disampaikan. Yang pertama mungkin maklumatnya seperti ini, hadirin yang dimuliakan. Sebentar lagi mau Maulid Nabi, Masya Allah. Karena Maulid ini bapak-bapak sekalian, September, bentar lagi kan? Bulan depan ya? Bulan ini ya? Tanggal berapa di situnya? Akhir bulan. Iya bapak-bapak, ini banyak beberapa masukan dan ini informasi yang perlu disampaikan juga ke bapak-bapak. Karena Maulid ini termasuk daripada perkara yang penting sebagai syiar Islam. Jadi insya Allah gitu, insya Allah akan mengadakan Maulid. Cuman konsepnya ini seperti apa gitu ya. Kalau memang undang penceramah dan seterusnya seperti biasa, bisa juga, atau memang nanti dengan cara yang berbeda, misalnya diisi dengan perlombaan-perlombaan anak-anak kita supaya mereka dengan Maulid gitu. Oh ini ada perlombaan Maulid, entah perlombaan azan, hafalan Quran, atau yang lainnya yang bersifat misalnya pengetahuan agama, ini boleh gitu ya. Jadi ada beberapa masukan yang memang nanti kita akan adakan Maulid. Kalau misalnya pengadaan Maulid seperti tahun-tahun lalu mengundang penceramah atau kiai atau ustadz untuk memberikan tausiah dan seterusnya, biasanya itu yang datang orang-orang tua gitu, orang-orang tua. Jadi tidak ada kesalahan juga. Orang tua. Jadi ada masukan ingin berbeda, katanya Maulidnya pengen biar anak-anak juga kenal dengan Maulid Nabi ini gitu. Jadi bagaimana ya diadakan perlombaan-perlombaan yang sifatnya nanti lebih mengenal agama Islam, gitu syiarnya seperti itu. Jadi nanti mungkin bapak-bapak ini belum final ya, belum final. Nanti mungkin ada himbauan atau informasi jika ada anak-anak kita yang kecil yang bisa mengikuti lomba hafalan Quran, lomba azan, lomba cerdas cermat, boleh saja nanti diusulkan atau didaftarkan gitu. Biasanya kalau anaknya ikut, bapaknya ikut nonton, ibunya ikut nonton gitu. Jadi rame. Paling enggak menanamkan bahwasanya ini ada apa ya gitu. Paling tidak gitu. Ketika ada Maulid Nabi, mereka ada di hati-hati mereka tuh. Oh iya ada Maulid Nabi ya. Oh iya ini hari kelahiran Nabi ya. Gitu. Maka diisi dengan perkara-perkara yang sifatnya memang masih relevan, masih masuk dalam kategori mengingat hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Begitu bapak-bapak, nanti akan ada informasi seperti itu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin saya ke Malang, ya sekitar sebulan lebih lah ya ke Malang. Memang banyak ketemu orang-orang yang Masya Allah memberikan inspirasi dalam kehidupan beragamanya itu maupun yang lainnya. Banyak sekali hal-hal yang menakjubkan sehingga kita bisa ambil hikmahnya. Salah satunya terkait tentang nafi isbat. Nafi isbat ini pemahaman tentang bagaimana menafikan yang lain, yang ada cuma Allah. Jadi pemahamannya begini. Kalaulah api ya, api tidak bisa membakar, hanya Allah yang bisa membakar. Api membakar berhajat pada Allah, Allah membakar tidak berhajat pada api. Bila berkehendak dengan api, bila berkehendak dengan api bisa membakar. Bila berkehendak Allah Subhanahu Wa Taala dengan api bisa membakar. Bila berkehendak tanpa api, bila berkehendak Allah Subhanahu Wa Taala tanpa api tidak bisa membakar. Bahkan tanpa api pun bisa membakar. Ini terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh kaumnya yang disokong juga oleh Raja Namrud, dilempar ke
ke dalam api dibakar ya, dan 40 hari 40 malam itu sehelai rambut pun tidak terbakar. Maka ketika itu firman Allah, ya nar kuni bardan wa salman, wahai api dinginlah dan menyejukkan, dinginlah dan menyejukkan, sehingga api ini menjadi dingin dan menyejukkan. Bahkan dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu merasa nyaman sekali di dalam itu, di dalam ya. Padahal malaikat itu menawarkan pertolongan ketika dibakar itu. Tapi ketika Nabi Ibrahim katakan, apakah ini dari engkau atau dari Allah gitu. Kalau memang dari Allah maka saya terima. Maksudnya pertolongan dari Allah. Ternyata malaikat menawarkan diri sendiri. Maka yang datang adalah pertolongan Allah ketika yana kuni baradan wa salman. Wahai api dinginlah dan menyejukkan. Jadi Bapak-bapak begini, maksudnya adalah jangan menggantungkan semua itu pada kebendaan-kebendaan. Semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanan mengenyangkan itu pun izin Allah. Makanan bisa saja kita makan tapi tidak bisa mengenyangkan, itu pun juga atas izin Allah. Ashabul Kahfi gitu, dia nggak makan tuh 300 sekian, 300 lebih, ya itu nggak makan, tapi Allah beri kekuatan kepada dirinya. Nah ini bahkan sesuatu yang bisa berlawanan dengan asbab. Contohnya apa yang berlawanan dengan asbab? Ya tadi api yang harus membakar tidak bisa membakar, itu terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah yang lainnya apa? Onta Nabi Soleh gitu keluar dari batu gitu. Nah ini kan berlawanan dengan asbab. Gitu. Ternyata gitu Allah mampu melakukan sesuatu berlawanan dengan asbab. Yang tadinya hukum kausalitas, kalau begini harusnya begini gitu ya. Itu hukum kausalitas. Itu pun Allah yang ciptakan gitu. Allah yang berkehendak hukum kausalitas. Laki-laki perempuan bercampur misalnya jadi anak misalnya, itu hukum kausalitas gitu ya. Ada pembuahan dan seterusnya. Kalau makan jadi kenyang, itu pun atas izin Allah gitu, atas izin Allah. Nah ada juga misalnya ya tanpa bercampurnya laki-laki dan perempuan tapi bisa melahirkan seorang anak, misalnya Nabi Isa alaihissalam yang dilahirkan oleh Siti Maryam. Nah, ini pun adalah berlawanan dengan asbab, berlawanan dengan asbab. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah. Baik bidunil asbab, bil asbab dengan sebab, atau bidunil asbab tanpa sebab, atau mukhallafun bil asbab atau berlawanan dengan sebab. Kalau Allah berkehendak, maka yang terjadi adalah kehendak Allah. Adalah kehendak Allah. Nah, ini penting, la ilaha illallah. Jadi kalau kita makan, ini harusnya orang beriman membedakan makannya orang beriman dengan orang yang tidak beriman, tujuannya berbeda. Kalaulah orang yang tidak beriman, mereka kalau ditanya mau makan kenapa? Ya biar kenyang perutnya, itu biar bisa kerja, biar bisa ini dan seterusnya, biar nyambung hidup. Tapi kalau orang beriman ditanya itu harusnya kenapa makan? Karena ini perintah Allah. Ya. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah, wala tusyriku, jangan berlebih-lebihan karena ada perintah Allah. Itu dulu perintah Allah, karena ada perintah Allah. Emang ada perintah Allah melarang untuk tidak makan? Ada. Kapan itu? Pada waktu Ramadan. Pada waktu Ramadan. Nah, pada waktu Ramadan maka orang-orang yang beriman yang syarat-syaratnya sudah pas gitu, maka dia dikenakan mukallaf untuk tidak makan, yaitu berpuasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ditanya orang beriman itu kenapa makan, maka ini adalah perintah Allah dan sunnah baginda Rasul. Yang kedua, untuk kuat beribadah. Untuk kuat beribadah. Jadi kalau ditanya makannya untuk apa? Biar kenyang, biar kuat, untuk bekerja dan seterusnya. Apa bedanya kita dengan yang sebelah gitu. Maka yang membedakan kita dengan yang sebelah itu apa? Ketika ditanya kenapa kamu makan, karena ini adalah perintah Allah dan sunnah baginda Rasul. Itu harus tegas tuh, gitu. Perintah Allah dan sunnah baginda Rasul. Emang ada perintah Allah? Ada di dalam Quran. Kulu washrabu wa la tusyriku. Makanlah dan minumlah, janganlah berlebih-lebihan. Itu ada perintahnya. Bahkan Nabi katakan banyak yang menceritakan tentang hadis-hadis Nabi, misalnya minum tidak boleh berdiri. Artinya ada perintah dari Nabi, ada contoh dari Nabi SAW.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang membedakan. Jadi kalau ditanya, ini harus diajarkan ke anak-anak kita. Kenapa nak kamu makan? Biar sehat, biar kuat. Ini sama standar jawaban dengan yang sebelah. Kalau kita mengajarkan keimanan dan ketauhidan, maka ajarkan bahwa kamu makan ini adalah perintah Allah dan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu yang didapat oleh-olehnya. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi allazina yazkurullah la yazkuruna allazina yazkuru rabbahum wallazina la yazkuru rabbahum kama salihayyin wal mayt. Orang yang berzikir dengan tidak yang berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi zikirnya itu zikir yang hidup, bukan zikir yang di lisan. Kalau zikirnya zikir hidup masuk ke dalam hati, maka akan datang satu masa di mana internet akan musnah, semua akan musnah dan seterusnya. Dan makanan orang-orang beriman adalah zikir. Itu akan ada masa itu. Dan zikirnya itu bikin kenyang, artinya nggak lapar. Dan itu akan ada satu masa itu. Zikirnya bukan zikir yang by lisan di luar saja, itu zahirnya. Mungkin masuk ayat begitu. Nah, kalau zikir-zikir itu sudah masuk ke dalam hati mereka, gitu ya, maka satu orang beriman itu tidak akan berani mengalahkan 1000 orang kafir. Keterangannya begitu. Asalkan kolbunya hidup zikir, la ilaha illallah. Itu maksudnya seperti itu. Orang yang berzikir nggak mungkin dia merendahkan saudaranya. Orang yang berzikir tidak mungkin dia menyalahkan saudaranya. Orang yang berzikir tidak mungkin hasad terhadap saudaranya. Karena apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi kama yuhibba li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang. Dikatakan begitu, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau kita masih jengkel sama orang, ya kira-kira masuk dan zikir kita. Ini mah introspeksi diri ya, kita nih. Padahal ciri-ciri kewalian orang, padahal ciri-ciri kekasih Allah, padahal ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah munculnya mahabbah di dalam dirinya. Muncul kecintaan terhadap sesama manusia. Nggak mungkin dia membenci, walaupun dia disakiti. Nggak mungkin itu. Tapi kalau masih diledekin, kesal, dia benci, berarti belum waliullah. Maka zikirnya masih zikir lisan, belum masuk menghantam ke dalam dirinya. Zikirnya belum bisa mengenyangkan ruhaniyatnya. Maka zikirnya ini belum bisa menjadi tameng-tameng daripada kekuatan-kekuatan yang menghantam dari luar. Begitu kalau orang-orang soleh itu bicara, biasanya begitu. Nah, maka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi kama yuhibba li nafsi. Inilah hadis Nabi adalah diperuntukkan bagi orang-orang saleh, yaitu kekasih-kekasihnya Allah. Karena nggak mungkin, aku yakin, orang yang masih membenci saudaranya di dalam dirinya, pada saudara muslim nih, entah dia salah kepleset ngomongnya lah, nggak beda politik lah gitu kan, tapi dibenci gara-gara itu, ya baru berarti diri kita masih ada ketidaksempurnaan iman. La yu'minu ahadukum, itu hadisnya jelas itu, tidak sempurna imannya. Maka latihan apa? Husnuzon billah wa husnuzon bin nas, katanya begitu. Ini ketemunya di sana. Orang-orang yang dekat dengan Allah, dia akan selalu berprasangka baik kepada Allah, baik takdir baik maupun buruk. Karena seorang waliullah itu, kekasih-kekasih Allah, dia akan berprasangka baik. Mau keadaan apapun, hujan dia baik, mendung dia bersangka baik, panas dia bersangka, bahkan hatta datangnya kemarin tuh yang namanya corona, wali-waliullah itu mereka tidak pernah berdoa, ya Allah angkat ini corona. Nggak mungkin. Yang mereka katakan, ya Allah kuatkanlah kami dalam ketentuanmu. Karena corona ini ketentuan Allah. Bagaimana nggak ridho dengan ketentuan Allah? Maka berdoanya beda. Kalau orang awam, ya Allah angkat nih corona, ya Allah bersihkanlah corona, ya Allah jauhkanlah corona. Tapi kalau waliullah, mereka itu menerima ketetapan Allah. Kalau corona itu datang karena Allah, karena diizinkan oleh Allah, maka berdoanya adalah, ya Allah kuatkanlah kami dalam ketentuanmu ya Allah.
Baik Bapak-bapak, kita cukupkan saja pertemuan hari ini. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan, tidak nyaman di hati dan seterusnya. Saling memaafkan karena ini malam Jumat. Kita buat amalan, mudah-mudahan nanti bangun malam kita sama-sama mendoakan, sebut nama Pak Ali, Pak Gus, Pak Wahab, Pak Edi, Pak Mismar. Nah, kita sebut namanya masing-masing. Mudah-mudahan kita sebut namanya, ya Allah berikan daripada kekuatan, daripada mengamalkan daripada perintah Allah dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala awalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abin ni'mahu wa yukabi mazzidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultani. Ya walal awwalin ya akhral akhirin ya zal quwwatil matin ya rabbal rahim al fuqara wal masakin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكارة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل واصل سبب وقرعناه من القرآن العظيم وما علمنا وسبحنا واستغفرنا وصلينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واصلة ورحمة نازلة وورة شاملة وإلى خرة حبيبنا وشافينا وقرعة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أصحابه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا أشعار الرجال المسلمين والكروهم وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وغربها ونفوس خصوصا من جمعهم من سائر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا ترد اجرهم ولا تفتنا وعنهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبرهم روضه من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم مفرح من مفار النيران. اللهم اجعلنا واجعلهم من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا افرج علينا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.